perkenalkan dulu biodata diri. Biodata nama, Ya. Biodata pribadi. Ya. Nama saya Vanessa. Pendidikan terakhir yaitu jurusan pendidikan luar biasa UNP PLB. Tapi di sini kalau PLB UNP nggak menjurus, maksudnya nggak menjurus ke klasifikasi anaknya. Contohnya kalau seperti di Universitas Negeri Jakarta itu tamatan PLB-nya udah misalnya ke tunarungu, tunagrahita, tapi saya masih mendasar. Di sini saya memegang atau menangani anak tunarungu atau anak gangguan pendengaran. Ya, jadi sebelumnya udah berapa lama Ibu di SLB? Ya. Kalau untuk ngajar saya masuk di SLB ini Januari kemarin karena COVID, jadi masih daring. Kalau tatap mukanya sekitar bulan Maret, Januari besok baru setahun di sini. Oh iya, jadi sebelumnya Bu saya mau bertanya, itu Ibu ngajari dalam satu hari itu berapa lokal? Di sini saya cuma megang 1 lokal. Kami di sini satu guru megang 1 lokal, Jadi 1 lokal itu satu sistem itu kayak tunarungu atau tunanetra? 1 lokal itu tunarungu. Jadi tunarungu semua, enggak dicampur. Tunarungu, tunagrahita, tunanetra, autis enggak boleh dicampur. Oh, iya. Tunarungu, autis, tunanetra. Saya megang yang tunarungu. Untuk SMP sama SMA yang khusus tunarungu. Ya, terima kasih. Jadi untuk siswanya Bu, 1 lokal jumlah orangnya berapa Bu? 1 lokal ada 5 orang, 2 perempuan, 3 laki-laki. 5 orang. Itu gangguan pendengaran. Jadi yang pertama saya mau tanya dulu, gimana proses awal yang pertama Ibu mengajar sini? Proses awal mengajar pertama kan? Ya. Awal pertama yaitu ngajarnya daring melalui handphone. Ya kita tahu sama-sama tahu, mungkin kalian di rumah punya adik sepupu atau apa. Kalau kita mengajar lewat daring, lewat handphone nggak efektif. Apalagi anak berkebutuhan khusus. Ya mungkin dibantu oleh orang tuanya di rumah karena nggak efektif. Bulan Maret baru kita masuk tatap muka. Itu juga saya nggak memegang anak yang sekarang. Bulan Maret itu kelas rendah, tunarungu kelas rendah itu SD. Sudah lebaran semester baru saya memegang anak tunarungu SMP SMA. Oh iya Bu. Nah jadi Bu, dalam program yang Ibu lakukan dalam sehari-hari gimana Bu cara menghadapi anak-anak tunarungu? Apakah dari dia masuk sekolah ini kan, dari masuk ke gerbang sekolah itu apakah itu kan bisa kami bekerja sama juga kan? Jadi untuk kami bimbingan konseling, walaupun kami sebentar lagi tamat mungkin sibuk kan, kami bisa mengarahkan adik-adik tingkat kami Bu, kalian SLB harus gini-gini, harus persiapan gini. Jadi kami punya bekal apa yang harus kami bimbing adik-adik tingkat kami untuk anak bimbingan konseling. Nah, di sini Ibu tanya dalam jurusan bimbingan konseling. Nah, kalau boleh tahu bimbingan konseling ini yang seperti apa? Maksudnya bimbingan yang sebenarnya ini dalam umumnya bimbingan konseling ini kami membimbing anak-anak. Nah, jadi yang tujuannya yang pertama, anak itu bisa mengenal dirinya sendiri dan tahu tujuannya ke depan itu gimana. Dan seperti juga mengatasi masalah dan bisa juga menyelesaikan masalah seperti kalau anak normal gitu ya. Karena saya nggak banyak tahu untuk anak BK. Anak normal itu kan yang suka apartemen, suka marah gitu kan. Mungkin yang susah berkomunikasi sama orang. Nah, itu kami ingin anak itu mengenalkan dirinya dan melakukan perubahan. Nah, jadi dalam semester 5 ini kan kami mempelajari anak berkebutuhan khusus SLB ini. Nah, jadi kami itu disuruh gimana caranya kami itu bisa berkomunikasi dengan anak ABK kan, dan gimana tuh mengenal gimana keadaan mereka. Jadi kami bisa merasakan apa itu gimana sih cara berkomunikasi dengan anak-anak yang bicara. Mungkin ada juga yang nanti tuh entah emosi kan kalau saya lihat gitu.
yaitu pendekatan. Iya, ternyata. Pendekatan, terus yang kedua perhatian. Cuma dua itu aja sebenarnya. Kita bisa dekat sama anak, kita bisa perhatian dan peduli sama anak, otomatis anak itu dekat sama kita. Gitu. Apalagi anak-anak tunagrahita itu pengennya disanjung-sanjung, pengen diperhatikan, pengen ya kalau bukan anak sudah anak normal juga gitu sebenarnya. Tapi anak tunagrahita terutama dia tuh pengen diperhatikan lebih gitu. Nah, Mungkin lebih dari anak normal. Jangan misalnya kita sibuk, dia otomatis dia nggak mau dekat sama kita. Sekali kita gitu dia nggak mau gitu, nggak mau dekat sama kita. Apalagi kalau perhatian kita kurang gitu sama anak. Di kelas juga dia nggak mau yang misalnya ini aja, yang ini aja. Kita lihat dulu belajar kita perhatikan ini aja. Otomatis dia ada kecemburuan sosial. Gitu. Jadi kita perlu kalau sama ini yang pertama pendekatan, yang kedua perhatian, cuma dua aja. Harus pada. Kalau anak tunarungu kita udah tahu kita setidaknya kita bahasa isyarat. Nggak perlu bahasa isyarat kalau untuk awal, nggak perlu bahasa isyarat ABCD, ABC atau bisino, tapi bahasa tubuh aja. Misalnya aku makan, kamu sudah makan atau gitu. Sebenarnya kita bisa komunikasi sama anak. Itu apa dalam bahasa isyarat kan pernah juga kami pelajari dalam pelajaran kan itu. Tapi kami emang belum praktek itu di Zoom kan seperti kami. Tapi sama kami normal, belum pernah sama kami. Udah belajar bahasa isyarat berarti? Itu tuh ibarat tuh bukan belajar loh, tapi ngasih contoh-contoh kayak gitu. Kayak dalam komunikasi kami dalam kuliah Zoom, bukan juga dalam tatap muka langsung kan. Bahasa isyarat apa? Seperti kami tuh paling bilang sama dosen, Bu, bahasa isyarat seperti ini biasa, karena saya juga punya tetangga kan, dia bisu kan, paling dia nanya ibu tuh gini gitu kan, orang tua gini kan, mau makan dia tinggal gitu aja. Itu termasuk bahasa isyarat apa? Itu bahasa tubuh. Bahasa tubuh berarti. Kalau bahasa tubuh misalnya ibu, bapak, kakak, adik, itu bahasa tubuh. Kalau bahasa isyarat yang di sini pakai satu tangan. Jadi Kalau mudahnya di sini, kalau tergantung anak tuh. Dia biasanya atau sebelumnya menggunakan bahasa isyarat apa gitu. Kalau yang anak saya di kelas saya itu dia sebelumnya sama guru sebelumnya udah pakai bahasa isyarat CB. Jadi saya menyesuaikan mereka pakai bahasa isyarat CB dan bahasa tubuh. Jadi nggak seluruh siswa itu bisa memahami seluruh bahasa isyarat. Oh iya ya. Jadi apa bahasa isyarat itu ibu pelajari pas kuliah apa dipelajari di sini? Di kuliah dipelajari, tapi itu saya tadi masih dasar. Paling batas A, B, C, D sampai Z, cuma itu aja. Terus bahasa tubuh kayaknya nggak belajar di kuliah. Cuman waktu praktek aja ketemu sama siswa yang tunarungu, jadi biasa. Ditambah lagi masuk SLB disuruh ngajar anak tunarungu, jadi udah terbiasa. Ngikuti anak aja. Saya juga kadang masih nggak tahu gitu, misalnya hari ini apa, bahasa isyaratnya apa gitu. Mereka yang tahu. Hari ini tuh gini Bu, dia tulis hari ini, terus kalau tulis hari ini tuh seperti ini bahasa isyaratnya. Masih sama belajar juga gitu. Enggak yang belum terlalu. Jadi di sini kan mungkin kan setiap semester kami ini ada kan anak-anak yang dapat materi ABK ini kan. Nah jadi apakah boleh misalnya kami setiap semester itu ada angkatan-angkatan itu yang termasuk bekerja sama mungkin dalam SBK, apakah pasca meeting mereka tolong menghiburkan anak-anak kan, melatihkan diri mereka untuk melayani anak-anak ABK, apakah bisa seperti itu? Bisa, boleh. Boleh. Bahkan perlu prosedurnya kan lapor sama kepala sekolah, minta direvisi sama gurunya, baru sama gurunya. Oh iya. Nah jadi kan setiap semester kan ada kan materi itu, ada juga tunarungu kan, seluruhnya mungkin ada berapa materi itu. Nah jadi maksud kami itu jangan sampai kami itu terus dengan materi buku aja gitu kan, biar kami bisa praktek langsung kan. Jadi apa yang dipelajari praktek kayak gitu kan. Jadi nggak hanya sekedar
materi aja kan, karena yang terbaik itu kan pengalaman kan, praktek langsung kan lebih jelas gitu. Jadi boleh ya Bu untuk persekolah ini? Berarti dia tuh setiap semester ada? Ada Bu, Setiap semester atau misalnya semester 5 di semester 5 ini aja? Iya di semester 5 ini aja. Berarti ada tingkat kalian nanti Iya, iya maksudnya gitu, bukan setiap semester kami gitu. Maksudnya tuh setiap penerus kami itu ada. Nah mungkin ini kan termasuk tugas, bukan tugas saya. Sebelum tugas saya kan ini kan praktek gitu. Berarti sebelumnya untuk angkatan yang akan datang boleh ya Bu ya? Ini di semester 5 ini kalian cuma ditugaskan doang aja, bukan untuk praktek langsung. Oh kalian BK ya, bukan praktek. BK. BK itunya apa nanti gelarnya? SPD. Untuk pertamanya SPD. Ya SPD. Enggak ada praktek aja? Satu. Ada, tapi nanti pas PPL. Oh. Kak ini kan baru materi aja kan, baru MK nya, bukan PPL nya belum. PPL semester berapa? Semester 7. Kalau di PPL nanti baru praktek langsung. Iya, Baru terjun ke sekolah. Nah, tapi ini kan baru tugas UTS dikasih dosen kami kan. Belum tahu kan untuk kedepannya apakah dia memberikan tugasnya praktek langsung kan, kami belum tahu kan. Kami masih nurut arahan gitu. Jadi Bu, terima kasih banyak Bu dari wawancara hasil tadi. Sedikit banyak yang saya dapatkan sih. Yang pastinya harus banyak perhatiannya, harus mengerti ya anak-anak ya Bu ya. Cara menanganinya beda-beda. Jadi yang saya banyak dapat tadi itulah anak tunarungu, berarti cara menanganinya. Saya mengenai umum. Ya. Tadi sama Pak Aswan mau soalnya keras sebenarnya. Enggak, itu tergantung sama gurunya. Enggak berpatokan sama materi yang kami ajari gitu. Terserah mau kualifikasi anak apa aja. Yang penting tergantung sama yang diajarkan gurunya gimana, bagian gurunya. Karena tujuan kami kan bukan mencari materi, tapi gurunya yang mencari. Soalnya kemarin teman-teman kalian tuh beribut ya, kalian kenal rumah, kalian kenal iya. itu kan. Itu mungkin hanya daya tarik mereka. Mereka pengen kepo yang mana kayak Ibu bilang tadi kan. Nah, kalau saya ini misalnya yang mana aja gitu kan, kalau bisa semuanya saya tahu gitu. Tapi karena Ibu lagi dapatnya tunarungu, saya ke tunarungu aja. Karena satu guru memegang satu klasifikasi, satu guru tunarungu aja, otis saja gitu. Berarti di sini setiap guru megang satu aja? Iya, satu kelas. Enggak ada yang megang dua gitu? Enggak. Di sini satu guru satu kelas, ada yang 2 guru satu kelas itu. Kalau 2 guru satu kelas itu anaknya bisa sampai 20 orang. Ya. Karena kayak sekolah normal kan ada yang megang M, ada yang megang S ya gitu. Tapi kan. kalau kita di sini satu guru satu kelas itu memegang seluruh mata pelajaran, matematika, bahasa Indonesia, IPS, IPA, bahasa Inggris, kecuali agama sama olahraga itu beda gurunya. Itunya kita semua. Ya Bu, mungkin dalam proses wawancara saya cukup sampai di sini ya. Saya dari khusus ya tahu anak kita keterbatasannya di mana gitu. Kalau itu kan kita ungu, jadi kita menyesuaikan. Jadi selamat pagi kita menggunakan bahasa isyarat, berkomunikasi juga menggunakan bahasa isyarat. Di sini saya menggunakan bahasa isyarat di CV. Ada bahasa isyarat itu CV sama Bisindo. Kalau kami di sini menggunakan bahasa isyarat CV yang A, B, C gitu menggunakan itu. Kalau yang Bisindo seperti A, B, pokoknya menggunakan 2 tangan kalau Bisindo. Kalau kami di kelas menggunakan bahasa isyarat CV dan bahasa tubuh. Nah, jadi dalam proses belajar anak, kalau boleh tahu gimana Bu? Dalam proses belajar anak? Proses belajar anak maksudnya? Dalam proses belajar dari masuk pelajaran yang diajarkan kepada anak gimana? Ya seperti biasa tadi yang saya jelaskan proses belajar anak. Menyesuaikan, misalnya belajar apa? Belajar matematika, belajar bahasa Indonesia menggunakan media-media yang akurat gitu. Misalnya matematika, pembelajaran satuan waktu kita menggunakan media jam, misalnya jam yang udah mati itu kita bisa kita gunakan. Karena anak-anak tunarungu atau anak yang gangguan pendengaran kurang mampu untuk
memahami teks bacaan 2 baris itu aja dia kurang mampu memahami apa maksud dari teks ujian tersebut. Pelajarannya. Jadi pelajarannya masih ada umum sama kayak sekolah-sekolah yang lain? Iya, pelajarannya sama kayak sekolah lain, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPS, IPA, agama, sama. Jadi nggak ada jurusan seperti apa? Cara melatihkan anak gitu? Itu termasuk ke program khusus. Ya ada. Itu seminggu sekali. Gimana terus? Itu prosesnya misalnya kalau gangguan pendengaran itu melatih pendengaran misalnya melalui kita misalnya kemarin kami gimana jelasannya? Misalnya anak di sini, kita di belakang anak, kita menghidupkan lagu, apakah anak mendengar? Tidak mendengar. Kita hidupkan getaran seperti gong, apakah anak mendengar atau tidak? Kita melatih masih ada sisa pendengaran dari anak tersebut. Terus kita latih, terus 2 minggu, 3 minggu kemudian kita latih lagi apakah ada peningkatan atau enggak gitu. Itu namanya program khusus bagi tunarungu gitu. Berarti dalam itu seminggu sekali ya? Pelajarannya 1 minggu sekali. Jadi dalam proses yang dilakukan kan ada nggak apa per bulan, apakah 1 semester itu evaluasi perubahan anak? Iya pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Kita lihat kemampuan anak ini meningkat atau menurun gitu. Kita pasti mengevaluasi kinerja anak tersebut. Kemudian pembelajaran juga apakah ada peningkatan selama 1 bulan ini atau stuck di situ aja gitu. Pasti ada evaluasi. Ya berarti sudah cukup berpengalaman ya Bu. Kesulitan. Insya Allah. Ya, jadi semoga. Gini Bu, jadi kan ini kan anak-anaknya berkebutuhan khusus. Yang jelasnya kan sangat berbeda cara menghadapi dengan anak-anak yang normal. Nah jadi setiap hari Ibu mengajar itu ada nggak yang Ibu persiapkan sebelumnya? Apakah sejenis mental kan, apa sejenis apa yang agak keberatan gitu? Itu apa ya, kalau mempersiapkan pasti kita mempersiapkan yaitu terutama itu materi pembelajaran. Nah, karena saya memegang anak SMP SMA, kita masih sama-sama belajar juga, masih perlu menyiapkan materi, besok belajar apa. Kalau untuk mental, anak-anak tunarungu itu sebenarnya intelijensinya banyak di atas rata-rata, sama seperti anak normal. Maksudnya beda sama anak tunagrahita gitu. Anak tunarungu yang saya tangani aja, yang saya di kelas saya aja, kalau dibilang pintar, apalagi matematika gitu, sama seperti anak normal gitu. Itu sama tadi pertanyaan sama kawan yang sebelumnya kemarin yang wawancara saya juga, apakah ada kesulitan gitu kan? Apakah ada kesulitan mengajar anak tunarungu? Kalau untuk sampai saat ini sepertinya kalau untuk kesulitan ya belum ada sih. Palingan cara kita komunikasi aja, karena kita kan dia tunarungu, sulit tuli udah pasti tunawicara. Kalau tunawicara belum tentu dia tuli, tunawicara yang bisu. Kalau dia tuli udah pasti bisu. Kalau bisu belum tentu tuli. Kalau anak di kelas saya tuli semua, jadi udah pasti tunawicara. Jadi untuk komunikasinya aja agak sulit, soalnya saya belum setahun di sini, masih agak bahasa isyarat kayak gini apa artinya, saya juga masih bingung gitu. Nah, apa artinya, mungkin kesulitannya di situ aja, masih saling sama-sama belajar asal mana. Jadi ini untuk program sekolah anaknya itu berapa tahun baru tahunnya? Sama seperti anak sekolah umum biasa, SD, SMP, SMA gitu. Tapi disesuaikan dengan intelijensinya. Ada juga yang SD umurnya udah belas-belasan tahun, karena kita menyesuaikan sama kemampuan anak gitu. Kalau anak sekolah umum kan SD-nya nggak ada kan yang sampai umur 15 tahun masih SD. Kalau di sini ya pasti ada aja. SMP mungkin yang seumuran saya juga ada mungkin di sini gitu. Berarti gini ya Bu ya, kalau misalnya mau masuk tingkat SD atau SMP SMA itu nggak ada batas umur maksimal, misalnya 24 nggak boleh masuk lagi?
apa ada? Kalau untuk masuk SD, kalau Ya, kalau misalkan gini kan, orang itu kan emang nggak berpendidikan dari SD kan emang dari kecil nggak sekolah, tapi umurnya sudah 31 ya. Misalkan. Nah, apakah itu bisa dimasukkan ke sekolah SLB? kalau untuk kalau 30-an juga sih. Tapi sebaiknya dari kecil kan gitu lah, dari kecil kalau udah tahu gejala-gejalanya sampai sini. Kalau untuk batasan umur belum ada sih saya dengar. Belum ada. Sampai 30-an. Sama palingan batasan umur 12-an tahun gitu. 12 tahun baru masuk SD gitu. Nah, ini kan berarti kan Bu, ini kan tingkat SMA-nya kan bisa tamat nanti kan. Nah, itu kan apakah ada program selanjutnya di atas ini sesudah ini gimana? Kalau Setelah tamat tingkat SMA-nya. mungkin kalau untuk setelah tamat SMA itu udah terlepas dari SLB gitu. Tapi sebelum dia tamat, anak-anak berkebutuhan khusus ini dilatih kemampuannya, misalnya anak tunagrahita kemampuannya di mana, di keterampilan, misalnya jahit atau apa, difokuskan ke situ. SMA-nya, ekstrakurikulernya misalnya. Jadi setelah dia tamat dia bisa melanjutkan kan, dia bisa kerja menjahit gitu. Kalau pendidikannya kalau udah keluar dari SLB ini kayaknya Jadi nggak ada tindak lanjut seperti perguruan tinggi. enggak sepertinya. Jadi langsung fokuskan ke dunia kerja. Bisa juga misalnya seperti anak rumah kalau mau lanjut ke perguruan tinggi bisa, tapi itu kan udah di luar dari sekolah, dari SLB ini. Karena kan intelijensinya ada yang seperti kita gitu. Nah, kalau dia mau lanjut dan bisa diterima di universitas, masih bisa dia lanjut gitu. Tapi kalau untuk anak tunagrahita yang berat mungkin agak sulit. Gitu. Nah, jadi selama Ibu mengajar di sini, apakah ada siswa yang sudah tamat dari sekolah ini? Apakah ada yang sudah bekerja atau melanjut pendidikan yang mampu dalam perguruan tinggi? Belum sih sebenarnya. Soalnya saya belum setahun di sini. Nah, jadi belum menambah siswa. Mungkin sebelum saya masuk kemarin ada yang sama. Tapi kalau karena saya baru, saya juga baru di sini soalnya belum tahu juga saya ada yang sama. Jadi jurusan Ibu dalam perkuliahan itu memang bagian SLB. Ya, memang pendidikan luar biasa. Ya, jadi apa sih motivasi Ibu ingin mengambil SLB ini? Apa ya? Kan jarang-jarang kan gitu. Saya kalau dia motivasi, Yang Pak Ibu tuh benar-benar mau mengambilnya terjun ke dunia SLB. karena dulu SLB ini sekolahnya dekat rumah saya di stadion. Oh iya. Nah, di situ. Jadi ya kayak seru aja gitu, lihat kadang anak-anak tuh lewat depan rumah, olahraga gitu. Kayak apa ya? Kalau bahasa sekarang tuh kepo aja gitu. Nah, kepo gimana sih cara menangani anak itu? Apakah sama? Kata orang kan harus sabar, harus ini gitu. Setelah dijalani kayaknya lebih seru mengajar anak SLB daripada anak normal gitu. Nah, itu mungkin khusus. Ya. Berarti Ibu itu ada panggilan jiwa, bukan disuruh orang tua atau gimana, bukan? Bukan, memang kemauan sendiri. Ya biasanya kan kalau saya lihat kan banyak yang orang itu kan zaman sekarang melihat peluang kuliah sama. Banyak. Saya setelah saya masuk, setahun sebelum tamat saya baru tahu peluang SLB ini besar. Tamat kuliah. Setahun sebelum tamat kuliah baru tahu peluang SLB ini besar. Apalagi di Bengkulu itu sangat banyak. Kemarin saya ikut tes banyak kali kosong di Bengkulu kota. Kalau di Bengkulu kan biasanya satu kabupaten itu cuma satu SLB. Seperti di SLB ada 3 dibutuhkan, nyampe semuanya. Yang di SLB Bengkulu banyak.
sesuatu yang apa? Ada nggak sesuatu yang berkesan dalam dirimu? Sesuatu yang apa? Yang tidak bisa dilupakan harus berkesan. terhadap anak-anak. Iya, sama ibu mengajar sini. Berkesan. Mungkin respon dari anak-anak tersebut, gitu kan. Anak-anak ya namanya anak PLB lebih antusias daripada anak-anak yang biasanya kan lebih antusias, lebih ramah-ramah biasanya kan. Ya menurut saya lebih menyentuh aja gitu nanti anak-anak seperti ini gitu kan. Dengan ya kan dulu di bayangan saya anak-anak ini kan pelajaran ngajaran anak ini gitu kan. Nah ini ya setelah terjun di LLB banyaklah pengalaman di sini, sesuatu yang berkesan yang kalau dia mau betah lah kita di sini kan sampai banyak sesuatu yang membuat kita bersyukur lah terhadap anak. Kita itu kita tuh jadi Oh iya, banyak pelajaran. banyak pelajaran. Dalam agenda sekarang ini kan ini lagi masa apa? Kan ya. Nah, jadi ini ada masyarakat ini gimana itu, Bu? Apakah ada lomba-lomba seperti sekolah biasa atau gimana? Ada dari hari Rabu kemarin mulai kelas meeting. Senin Selasa Rabu. Dari hari ini terakhir. Itu apa aja programnya? Lomba-lombanya. Ya. Lomba-lombanya kalau hari pertama kemarin ada lomba mewarnai, melukis, kolase. Hari kedua karaoke, hari terakhir tadi tarik tambang, bapak baru sama lagi. Oh berarti anak-anak ABK masih bisa melakukan aktivitas seperti anak normal berarti? Karena kan fisiknya nggak terganggu. Iya. Cuma kebanyakan dari fisiknya, permainannya. Kalau seperti tadi kan ada anak rasa, mungkin ada rasa ya dengan dia melihat teman-temannya lomba aja dia senang gitu kan. Ya, baik. Di sini sebelum saya menutupi, saya ini kan dari jurusan bimbingan counseling. Nah sebenarnya kami ini kan sebelum kami terjun ke sini itu kan kami mempelajari layanan anak-anak ABK. Nah, jadi kami itu memang sebatas materi, sedangkan kami itu belum pernah praktek langsung gitu kan. Tapi kami itu ditugaskan bagaimana cara kami itu bisa berkomunikasi kepada anak-anak ABK, bukan tergantung hanya tunarungu. Kalau bisa seluruh anak ABK itu kami itu bisa bermanfaat lah sebagai bimbingan counseling untuk anak ABK. Nah jadi kan tadi kan saya sudah mungkin baru pertama kali nih Bu saya terjun ke sini. Dengar dari ibu kan yang pasti kan butuh perhatian kan seperti anak-anak kan cara bahasa isyarat kita kan. Nah jadi apakah ada nggak saran ibu untuk dari jurusan kami bimbingan counseling ini cara menghadapi anak itu gimana saran ibu untuk kami jurusan bimbingan counseling? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.